Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan sidang jemaat yang dikasih Tuhan di dalam program Suara Jemaat yang diselenggarakan oleh Jurnal TV Kota Palangkaraya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi terima kasih buat kesempatan ini. Nama saya Pendeta Kilat Kasanang dan saya melayani di sebuah gereja, yaitu Gereja GBI Hope Rayon 8 yang berada di Jalan Lawu. Dan saya terjun melayani dari tahun 2011 sampai hari ini, jadi sekitar kurang lebih 8-9 tahun sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama seperti pamflet atau yang diiklankan sebelumnya, bahwa di sini saya akan membaca atau temanya dulu. Saya akan bilang dari temanya di sini. Terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Rasul Paulus mencatat di ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan akan bersama merenungkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang mampu berkata-kata seperti ini, orang yang sudah memiliki taraf atau tingkatan iman yang sudah sangat matang, imannya sungguh sangat dewasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menjadi pertanyaan kita bersama, kenapa ini bisa keluar dari kata-kata Rasul Paulus? Segala perkara, semua perkara. Bahkan Rasul Paulus mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, baik dalam keadaan kelaparan, kekenyangan, dalam hal kekurangan, kelimpahan, tapi dia mampu mengucap syukur. Sekali lagi, orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi, dalam segala kondisi adalah orang yang berbahagia, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, segala macam situasi adalah orang yang berbahagia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ungkapan-ungkapan ini keluar oleh orang yang sudah mencapai kedewasaan iman yang sangat luar biasa, sudah matang. Dia mampu mengucap syukur walaupun dalam keadaan kelaparan. Ia mampu mengucap syukur walaupun dia dalam keadaan kesusahan. Dia sudah mencapai titik iman yang sangat matang, iman yang sangat dewasa, iman yang tidak bergantung dengan kondisi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus bercerita sebuah jemaat yang bisa dikatakan jemaat ini belum ada kedewasaan. Jemaat ini masih kekanak-kanakan. Mereka tidak bisa diberi makanan yang keras, tapi hanya makanan susu saja, kata Rasul Paulus. Kita akan membaca sebuah kesaksian, sebuah cerita yang ditulis Rasul Paulus, yaitu di dalam Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Korintus 3 Nah, Bapak Ibu, ini Rasul Paulus tulis kepada jemaat di dalam Korintus. Sekali lagi saya ulang. Tadi di awal-awal, segala perkara, kata Rasul Paulus, segala perkara dapat aku tanggung bersama Dia yang telah memberikan aku kekuatan. Rasul Paulus dari mulutnya mampu
mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya dia adalah orang yang sudah memiliki kedewasaan iman yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan baca ini, dewasa itu bukan dilihat dari usianya, umurnya. Sekali lagi, kedewasaan itu tidak dilihat. Kedewasaan seseorang itu, kedewasaan rohani seseorang itu tidak dilihat dari usia atau umurnya, tapi dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dari karakternya, dia terlihat orang yang dewasa. Nah Bapak Ibu, segala tindakan itu adalah buah hasil dari pikiran kita. Semua perbuatan kita, semua tindakan kita itu adalah buah dari pikiran kita. Kalau pikiran kita salah mengambil keputusan, maka tingkah kita, perbuatan kita akan menjadi perbuatan yang salah. Akan terlihat sama seperti perbuatan atau tindakan anak-anak, seperti itu. Jadi peperangan kita itu sebenarnya adalah peperangan di dalam pikiran kita. Bagaimana kita harus berkemenangan di dalam pikiran ini sehingga perbuatan kita itu adalah perbuatan yang baik, perbuatan yang benar surut dan kehendak Tuhan, dan perbuatan yang dewasa dalam segala tindakan kita. Jadi sekali lagi, peperangan kita itu adalah peperangan di dalam pikiran ini. Rasul Paulus sudah sampai ke titik tersebut. Dia mampu berpikir, dia mampu merenungkan, sehingga perbuatannya sangat dewasa sekali. Situasi, kondisi apapun tidak mempengaruhi imannya. Dia beriman dalam kondisi apapun. Dia tidak pernah kepahitan. Rasul Paulus tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah matang di dalam imannya. Pikirannya sudah matang, dewasa dalam pikirannya, sehingga berbuah dalam tindakan yang dewasa. Nah di sini Rasul Paulus mengasih sebuah gambaran Bapak Ibu. Bukan gambaran, sebuah cerita. Menceritakan tentang jemaat di dalam Korintus, jemaat yang belum dewasa. Saya ingin mengambil contoh ini untuk kehidupan kita hari-hari ke depan. Di sini di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, nanti kita lanjut lagi ayat 10 sampai dengan yang ke-15. Saya akan baca di dalam ayat yang pertama dulu, sekali lagi dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Paulus menulis seperti ini. Paulus menggambarkan, bukan menggambarkan, ini adalah cerita bagaimana ternyata ada juga jemaat-jemaat yang tidak dewasa. Ini ceritanya seperti ini. Alkitab menulis, Alkitab mencatat, dan aku, ayat pertama, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, kata Rasul Paulus. Dia berkata-kata dengan jemaat di Korintus, aku tidak bisa berkata-kata atau berbicara dengan kamu sama dengan manusia yang rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Lanjut ayat yang kedua. Kata Rasul Paulus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi, bahwa kamu hidup secara manusiawi, ayat keempat. Karena jika seorang berkata, aku diajar atau aku dari golongan Paulus, yang lain berkata dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan manusia rohani? Jadi apakah Apolos, kata Rasul Paulus? Apakah Paulus, mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, kata Rasul Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi kalau kalian, kata Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, berkata seperti ini, hei, aku ini hebat loh, guruku ini Apolos loh, aku diajar oleh Apolos. Yang lain berkata, lebih hebat guruku,
Aku lebih hebat lagi guruku, seorang yang murid Tuhan Yesus secara langsung. Aku diajar oleh Kefas, aku diajar oleh Paulus. Kalau kalian berkata-kata demikian, aku dan aku, artinya kalian masih manusia duniawi, bukan manusia rohani. Kalian masih kekanak-kanakan. Kalian hanya susu saja yang kalian makan, yang dapat diberikan kepada kalian, kata Rasul Paulus di atas. Sekali lagi, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,